wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Nah, semoga kalian semua sehat-sehat ya, entah kalian di rumah, di kosan, atau dimanapun kalian berada. Nah, di siang hari ini agar waktu kita bisa produktif, yuk mari kita isi keproduktifan kita dengan menyimak podcast pada siang hari ini yang akan saya bawakan. Dan tentunya saya tidak akan sendirian nih teman-teman, karena saya memiliki bintang tamu yang luar biasa yang pastinya banyak pengalaman di UTM ini. Nah, mau tahu siapa? Kita di sini bersama dengan Kak Firza. Halo Kak Firza. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Wah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Kak Firza ini merupakan juara 1 Duta Public Speaking Universitas Trunajaya Madura 2021. Nah, tentunya Kak Firza ini memiliki pengalaman yang banyak sekali yang mungkin bisa jadi panutan bagi kita. Nah, Kak Firza mungkin kesibukannya apa nih Kak selama kuliah? Kalau kesibukannya ya hari-hari biasa lah, ke kampus, belajar dengerin materi dari dosen, udah itu kalau ada organisasi ya ikut gabung, kalau gak ada langsung pulang atau ngopi-ngopi sama teman gitu aja sih. Oke, tapi itu masih tetap produktif. Nah, tentunya kita di podcast pada siang hari ini mengangkut tema How to be productive in komunitas public speaking. Nah, Kak Firza, mungkin kita tahu bahwa produktif itu nggak semua orang tahu. Mungkin orang tahu hanya namanya doang produktif, tapi nggak tahu apa sih maknanya. Nah, mungkin dari Kak Firza punya makna tersendiri nih tentang apa itu produktif. Apa nih Kak? Kalau produktif ya, produktif itu kan salah satu kata yang memiliki banyak makna. Artinya setiap orang pasti memiliki perspektifnya atau pengertian sendiri terhadap kata produktif itu. Kalau dari saya pribadi ya, produktif itu merupakan salah satu kegiatan produk ya. Jadi asal katanya itu produk. Jadi salah satu kegiatan kecil yang bisa memberikan impact atau dampak yang besar untuk banyak orang. Kalau dari saya seperti itu. Ya, benar sekali. Nah, terus nih Kak, karena kita berada di komunitas public speaking, lalu menurut Kak Firza ini keterkaitan produktif dengan komunitas public speaking itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Keterkaitan antara produktif dengan komunitas public speaking. Yeah. Kalau dari saya pribadi ya, komunitas public speaking itu bisa dijadikan sebagai media atau jembatan untuk kita bisa lebih berproduktif lagi dalam menjalani kehidupan kita. Karena kan di public speaking kita mendapatkan banyak pengetahuan mulai dari materi-materi dasar tentang bagaimana berpublic speaking, atau mungkin kita juga bisa berpraktek bagaimana cara berpublic speaking. Dan menurut saya itu merupakan salah satu kegiatan produktif karena kan itu hal yang kecil tapi bisa memberikan dampak yang besar. Oke, nah benar sekali nih kata Kak Firza. Jadi dengan adanya komunitas public speaking, kita bisa menempatkan komunitas public speaking itu kegiatan di dalamnya sebagai hasil dari keproduktifan keseharian kita. Jadi komunitas public speaking ini bukan hanya sekedar organisasi ya, tapi bisa menjadi alasan kita untuk bisa menjadi produktif. Jadi mungkin waktunya kita rebahan, kita bisa gunakan hal yang bermanfaat dengan cara kita mengikuti segala kegiatan atau kita bisa berada di dalam komunitas public speaking ini. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kegiatan produktif apa sih yang menurut Kak Firza bisa lakukan yang berhubungan dengan komunitas public speaking? Karena tadi kan udah terkait public speaking. Nah, kegiatan apa sih yang mungkin di public speaking bisa Kak Firza lakukan? Oke, kalau mengenai kegiatan produktif ya, karena kan di public speaking itu, di komunitas public speaking itu ada beberapa konsentrasi ya. Ya, benar sekali. Ya, yang saya ikuti itu di konsentrasi presentasi. Tapi tidak hanya itu, kita bisa belajar dari konsentrasi-konsentrasi yang lainnya. Itu hanya sebagai branding dari diri kita. Iya, benar. Kalau kegiatan produktifnya, kalau dari saya ya, kita bisa melihat, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Oh iya. Karena kan di public speaking itu pemberian materinya itu melalui pelatihan. Bisa kalau sekarang itu kan zaman pandemi ya, itu melalui Gmeet virtual. Nah, itu biar kita bisa produktif, kita ikuti pelatihan itu. Setelah kita ikuti pelatihan itu, kita latih sendiri, kita asah skill itu. Jadi dari materi kita asah sendiri sehingga bakat kita itu berkembang sehingga bisa kita praktekkan. Kalau presentasi kita bisa buat PPT,
ketika ada tugas dari dosen, kita buat PPT yang menarik dari ilmu yang diberikan oleh senior-senior di komunitas public speaking itu. Kemudian kita bisa praktekkan dengan cara apa? Dengan cara presentasi di depan kelas atau mempresentasikan produk dari hasil karya kita sendiri. Itu aja kalau dari saya. Oke sih, jadi benar sih menurut saya juga kalau kita mau produktif nggak harus mengikuti kegiatan yang bertatap muka langsung, karena sekarang kan sudah era digital, ada namanya Jmeet. Nah, kita juga bisa melakukan keproduktifan kita melalui Jmeet tersebut. Dan kita juga tahu ya Kak Firza, kalau di komunitas public speaking ini ada beberapa presentasi yang mungkin jika saya sendiri konsentrasi saya di English speaking, saya juga gak hanya belajar di English speaking doang, saya bisa belajar presentasi karena mungkin di kelas ada kelas presentasi, jadi seperti itu ya. Jadi komunitas public speaking ini sangat bermanfaat dan juga sangat produktif bagi kita semua, asalkan kita mau belajar. Itu sih. Nah, lalu dari kakak sendiri nih, apa yang biasanya kakak lakukan, atau apa sih kak dorongan-dorongan atau motivasi-motivasi yang bisa kakak berikan nih kepada teman-teman semua agar teman-teman semua di rumah ataupun di kuliah bisa produktif gitu. Jangan hanya bisa rebahan aja ya kak. Oke, kalau dari saya itu ketika mendengar pertanyaan itu saya teringat pada salah satu apa ini ya? Mungkin adagium dari bahasa Inggris sana. Ya. Kalau bahasa Inggris saya belepotan, mohon maaf ya. Bunyinya itu seperti ini. If you never throw the dice, you never have a seat. Artinya, jika kamu tidak pernah melemparkan dadu, kamu tidak akan pernah mendapatkan 6. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya menurut saya itu ya, agar kita bisa melakukan kegiatan yang produktif, kita harus bisa mengambil banyak kesempatan itu. Yap. Ketika ada opportunity di depan mata kita ambil itu, take it, do it. Kenapa? Karena dengan mengambil kesempatan itu, kita bisa tahu bagaimana kemampuan kita, bagaimana kapasitas kita, bagaimana kualitas kita, kan seperti itu. Tapi kalau kita gak mau ambil itu, bagaimana kita tahu apakah kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita kan gak bakal tahu. Tapi kalau kita ambil kesempatan itu, kita bisa tahu bagaimana kapasitas diri kita. Nah, jadi menurut saya ya, dengan kita mengambil kesempatan itu, kita bisa lebih memproduktifkan diri kita daripada sebelumnya. Misal di sana tuh, di depan sana ada lomba ini, lomba membaca orasi, lomba berorasi. Nah, kita ambil kesempatan itu. Nah, dari itu kan kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa melatih. Nah, dari mempersiapkan, melatih, itulah yang disebut kegiatan produktif. Kalau dari saya seperti itu. Oke, benar sekali ya teman-teman. Nah, lalu untuk selanjutnya nih, apa sih kak manfaat yang bisa didapatkan dari berkegiatan aktif atau berkegiatan produktif dalam komunitas public speaking? Manfaatnya nih, kadang ada teman-teman yang hanya ikut kegiatan public speaking itu banyak sekali, tapi mereka hanya pingin tenar, pengen cuma ketemu, mungkin punya doi kan di public speaking, kan nggak ada yang tahu. Tapi manfaat sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari komunitas public speaking ini ketika kita bisa produktif di dalamnya? Oke, ketika kita bergabung ke komunitas public speaking itu ya, seperti namanya public speaking. Jadi di situ kita diberikan materi-materi dasar, diberikan pengetahuan bagaimana buat public speaking. Selain itu, pengembangan materi itu dilakukan dengan cara apa? Pengembangannya itu dilakukan dengan cara praktek. Jadi nanti misalnya kita diberikan dasar-dasar mengenai MC. Nah, nanti begitu public speaking menggelar kegiatan seperti di Natalis ataupun diklat, nah itu kan diambil dari anggota-anggota public speaking yang sudah diberi materi tentang MC. Dari situ kita bisa praktekkan gitu. Oke, jadi kita harus gunakan waktu yang kita punya dan gunakan kesempatan itu untuk kita jadikan manfaat bagi kita sendiri, begitu ya kak? Betul. Nah, oke, jadi teman-teman mungkin semuanya yang masih kebingungan nih, bagaimana sih cara kita agar kita bisa produktif? Nah, tadi jawaban Kak Firza, semua yang kita dengarkan itu mungkin bisa jadi pengalaman nih bagi kita, bisa jadi motivasi bagi kita untuk bisa produktif lagi di rumah. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas penjelasan dari bintang tamu kita
kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk ikuti terus IG UTM, IG Komunitas Public Speaking UTM, dan jangan lupa follow juga pembina kita Kak Taufik Hidayah, dan di situ kita bersama-sama belajar dan membangun keproduktifan yang bisa kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.